Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, di bawah lindungan-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, dalam hadirat-Mu adalah satu-satunya tempat yang paling aman bagi setiap kami. Kau perlindungan kami, Kau keselamatan dalam hidup kami Bapa. Ini pujian kami berikan hanya bagi-Mu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau
keselamatan, sebab Kau perlindungan bagi hidup kami. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan, bahkan keselamatan-Mu Tuhan sungguh nyata bagi hidup kami. Anugerah-Mu besar bagi hidup kami. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kau memberikan apa yang kami minta. Kau memberikan apa yang kami butuhkan, yaitu keselamatan-Mu, kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu. Kami berterima kasih saat ini buat apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin, terima kasih Tuhan. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup.
dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Biar sembah dan pujian kami saat ini Tuhan memenuhi tahta-Mu yang kudus, bahkan seluruh hati, hidup, jiwa kami berikan seutuhnya bagi-Mu Yesus. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, Yesus kami puja, oh amin. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja.
Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Kami nyatakan Engkau Raja dalam hidup kami Tuhan. Kami nyatakan Tuhan bahwa Engkau adalah penguasa dalam hidup kami. Karena itu biarlah saat ini firman-Mu Tuhan yang mengajarkan setiap kami. Bahkan Engkau sendiri ada Tuhan saat ini bagi kami. Untuk mengajar kami, memberikan kami pengertian. Agar kami tahu apa yang Engkau kehendaki dalam hidup ini Tuhan. Agar kami bisa lakukan apa yang menjadi kemauan-Mu Bapa. Bukan kehendak kami, tapi kemauan-Mu ya Tuhan. Urapi firman-Mu dan berkati setiap kami yang mau mendengar. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan, agar kami mampu mengerti, mencerna setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Shalom saudara, dimanapun Anda berada saat ini, saya bersyukur kalau kita masih bisa menyembah Tuhan bersama-sama, kita bisa menikmati hadirat Tuhan sampai saat ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan setiap kita saudara. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan biarlah firman ini saya berdoa bagi setiap kita bukan hanya cuma mengerti saudara, tapi kita bisa melakukannya karena Tuhanlah yang memampukan setiap kita untuk kita bisa melakukan semua firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 5, dimulai dari ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi setiap kita saat ini. Ini adalah menceritakan tentang Yesus waktu lagi khotbah di bukit. Ucapan bahagia yang Yesus berikan kepada banyak orang saat itu yang sedang mendengarkan. Dimulai dari ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat banyak orang itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kita berhenti sampai di satu ayat ini dulu saudara, di ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah saudara, kita melihat di dalam ayat ini adalah menunjuk kepada kesejahteraan semua orang yang memiliki hubungan dengan Kristus dan firman-Nya. Jadi maksudnya saudara, ini adalah kategori orang miskin, orang yang tidak mempedulikan apa yang dia miliki sewaktu dia hidup di dalam dunia ini. Seberapa banyak dari setiap kita saudara, termasuk saya juga pada waktu dulu, saya memikirkan kira-kira pekerjaan apa pada waktu saya belum bekerja dulu, kira-kira pekerjaan apa yang bisa menghasilkan saya uang yang sangat banyak, tapi tidak perlu bekerja dengan begitu capek, begitu rupa membanting tulang. Lalu saya berpikir saudara, bagaimana caranya supaya saya bisa memiliki banyak hal yang ada di dalam dunia ini. Misalnya gadget-gadget yang terbaru, lalu saya pengen punya kendaraan saat itu diawali dari motor dulu, lalu pengen mobil, lalu pengen rumah. Lalu akhirnya merindukan seorang istri, memiliki sebuah keluarga dan lain sebagainya saudara. Tetapi setelah saya pikirkan semuanya itu sebenarnya sia-sia. Itu hanya kebahagiaan yang semu saudara. Mengingat beberapa waktu ini kita juga masih sedang mengalami tragedi yang sangat luar biasa nih. Bukan cuma di
Cirebon saja, bukan cuma di Jakarta saja, bukan cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia, yaitu virus corona, saudara. Nah, setelah saya berpikir, ternyata apa yang saya miliki itu semuanya menjadi sia-sia gitu. Karena ternyata saya itu hanya butiran kecil sekali di hadapan Tuhan itu, gak ada apa-apanya. Manusia itu gak ada apa-apanya gitu di hadapan Tuhan. Nah, dari ayat ini saya mulai berpikir bahwa sebenarnya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini bukan tentang bagaimana kita bisa memperkaya diri dengan berbagai macam hal, berbagai macam barang yang ada di dalam kehidupan ini, saudara. Bukan hal itu, tetapi lebih kepada seharusnya kita benar-benar memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Dan tentu kita juga melakukan firman-Nya dari hari ke hari, saudara. Nah, dalam ayat ini dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi sebenarnya Allah itu tidak melihat apa yang kita punya, saudara. Bukan tentang itu. Tetapi Allah melihat seberapa dekatkah hubungan kita itu kepada Tuhan. Dan tidak mempedulikan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Maksudnya harta kekayaan yang kita miliki. Mungkin orang lain boleh memiliki harta yang begitu banyak, begitu berlimpah. Pada waktu kita melihat diri kita sendiri, mungkin kita tidak punya apa-apa yang sangat berarti sekali. Tetapi justru kalau kita punya hati yang benar-benar mau melekat kepada Tuhan, berhubungan dengan Kristus dan firman-Nya, saudara, dikatakan bahwa merekalah orang-orang yang empunya kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga bukan tentang hal memperkaya diri di dalam kehidupan ini selama kita ada di dunia. Bukan itu. Tetapi bagaimana walaupun kita ada di dalam dunia ini kita tidak punya apa-apa. Kita miskin, saudara. Yang ada mungkin hanya diri kita. Tetapi kita punya hati yang benar-benar melekat pada Tuhan. Mau melakukan kebenarannya. Mau melakukan setiap kehendaknya. Kita memiliki kasih. Kita memiliki perhatian kepada banyak orang yang membutuhkan. Dan kita juga harus sadar kalau kita juga punya keselamatan yang sudah Tuhan kasih dalam hidup ini, yaitu kehidupan kekal. Dan saudara, kehadiran Allah hari lepas hari juga ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga kita makin memikirkan Allah dan makin tidak memikirkan perkara-perkara duniawi, saudara. Mari kita mau belajar bersama-sama dari ayat ini. Kita belajar seakan-akan menjadi orang yang miskin di hadapan Allah, tidak punya apa-apa, tidak punya motivasi yang tidak baik, tidak punya hidden agenda, tetapi hati yang benar-benar murni di hadapan Tuhan hanya untuk bisa dekat kepada Dia, melakukan kehendaknya, mendengarkan isi hatinya, dan biar seluruh rencananya itu digenapi di dalam kehidupan setiap kita. Dan dikatakan bahwa merekalah, kita semua itu yang empunya kerajaan surga, saudara. Di ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah, saudara, pada waktu dulu saya mengartikan ayat ini, kalau mendengar kata duka cita, berduka cita, maka langsung pemikiran saya adalah tentang orang yang ditinggal, meninggal oleh orang yang dikasihinya. Namun saudara, dalam ayat ini setelah saya renungkan, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Bahwa ternyata orang yang berduka cita dikatakan. Itu bukan serta-merta orang yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya. Tidak. Tetapi maksudnya adalah ini adalah satu rasa, satu duka cita yang mendalam. Kesadaran atas kelemahan yang kita miliki. Dan kita tidak mampu memenuhi standar kebenaran kerajaan Allah. Maksudnya begini, saudara. Allah itu suci. Allah itu Allah yang luar biasa. Standarnya sangat tinggi, saudara. Sedangkan kita adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Perlu diselamatkan. Dan Allah sudah menyelamatkan kita. Namun gak berhenti sampai di situ. Kita perlu mengerjakan keselamatan kita, saudara. Yaitu mati atas kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Dan kita diperbaharui oleh firman Tuhan. Agar kita bisa dilahirkan baru dan memiliki sifat-sifat seperti yang Allah miliki, saudara. Maksudnya adalah itu. Jadi di sini dibutuhkan sekali kerendahan hati dari setiap kita.
rasa duka cita, maksudnya kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang tidak sempurna. Kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Saya percaya setiap kita, tak terlepas mau dia pendeta top sekalipun, pasti memiliki kekurangan saudara. Karena setiap manusia dalam dunia ini sudah jatuh dalam dosa, pasti memiliki kekurangan. Namun saudara, kita perlu sadar bahwa kekurangan itu janganlah dibanggakan. Janganlah dijadikan alasan bagi kita untuk kita tidak berubah. Tapi mari kita mau sadari hal itu, kita akui di hadapan Tuhan dengan hati yang benar-benar sedih, duka cita bahwa kita memang punya kelemahan, dan kalau kita biarkan kelemahan itu ada dalam hidup kita, maka kita sampai kapanpun tidak akan pernah bisa mencapai standar kebenaran kerajaan Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan duka cita di dalam ayat ini saudara. Namun dikatakan bahwa berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi bagi barang siapa yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, mengakui kelemahan, kesalahan yang kita miliki dalam hidup ini, Allah itu baik, Allah itu setia. Dia dan Roh Kudus yang sudah Dia berikan, Dia akan menghibur kita saudara. Bukan hanya menghibur, Dia akan membimbing kita, menuntun kita, memampukan kita sehingga kita bisa menghilangkan, at least mengurangi dulu apa yang menjadi kelemahan kita, yang dulu mungkin kita suka marah, suka berkata-kata kasar. Tetapi dengan adanya firman Tuhan, kita kembali diingatkan bahwa kita harus belajar menjadi orang yang lemah lembut, berkata-kata jangan kasar, tapi harus berkata-kata yang baik dan sopan. Dan hal itu saudara terjadi hari lepas hari. Enggak bisa cuma sekali, 2 kali, 3 kali, enggak bisa. Tapi terus non-stop lewat firman-Nya. Dan dikatakan bahwa orang yang berduka cita atas kelemahannya itu, semuanya akan dihiburkan oleh kasih dan roh Tuhan itu sendiri. Lalu selanjutnya saudara, di ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah saudara, yang lemah lembut di dalam ayat ini adalah bagi setiap kita orang-orang yang benar-benar mau rendah hati dan patuh kepada Allah. Berarti kalau rendah hati dan patuh, tidak ada pemberontakan saudara. Pada waktu Tuhan bilang, ayo kasihilah musuhmu, tidak ada pemberontakan dari kita atau tidak ada pembelaan dari diri kita. Tetapi kita benar-benar dengan rendah hati, dengan patuh, rasa hormat kepada Tuhan, walaupun itu mungkin menyakitkan bagi kita. Tapi kita belajar untuk kita bisa mengasihi orang yang mungkin mengecewakan kita, menyakiti hati kita. Nah saudara, ini juga ayat ini berlaku bagi setiap kita yang mau berlindung dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi pada waktu kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, seharusnya kita tidak khawatir lagi, tidak bingung lagi, kira-kira masa depan saya bagaimana? Kira-kira saya harus melakukan trik apa saja, tips apa saja Tuhan, supaya hidup saya bisa sukses, supaya hidup saya tidak merasakan kekurangan, supaya hidup saya tidak merasakan kegagalan. Nah saudara, hal itu baik, tetapi menurut saya itu kurang tepat. Karena apa? Justru dalam kegagalan yang kita alami pun, Tuhan punya rencana yang baik kok. Supaya kita bisa mengerti dan supaya kelemahan-kelemahan yang kita miliki itu bisa terproses, bisa dihilangkan, dan muncul karakter-karakter baru, sifat-sifat ilahi lewat setiap kejadian hidup kita, walaupun hal itu menyakitkan saudara. Nah berbahagialah orang yang lembut. Saudara, di film-film pun saya banyak melihat, jika ada satu film yang di dalamnya menggambarkan kekerasan, di satu sisi pasti ada juga kaum-kaum yang lemah, kaum-kaum yang lemah lembut, yang tidak berdaya, tapi di satu sisi ada kaum-kaum yang benar-benar keras, yang kasar saudara, yang ingin merebut apa yang menjadi milik orang lain agar bisa menjadi miliknya saudara. Namun kita melihat film-film itu saja menggambarkan kekerasan dan kelemah lembutan. At the end, pada waktu terakhir di cerita film itu, pasti yang menang adalah orang-orang yang lemah lembut. Mungkin awalnya mereka ditindas, mungkin awalnya mereka menderita begitu rupa. Tetapi at the end saudara, kebanyakan film yang saya lihat, orang yang kasar dengan orang yang lemah lembut, pasti orang yang kasar ini akan dimenangkan oleh orang yang lemah lembut. Dan orang yang kasar ini bagaimanapun dia akan menjadi
orang yang kalah, saudara. Jadi memang firman Tuhan ini ya dan amin. Kejahatan, kelaliman, kekasaran seharusnya dikalahkan dengan kelemah lembutan, dikalahkan dengan kasih, dikalahkan dengan mengasihi, cinta, seperti yang Tuhan lakukan bagi setiap kita pada waktu kita berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan datang dalam dunia ini dalam wujud Yesus. Dia harus menanggung dosa, dia harus menanggung malu, dia harus menanggung penderitaan yang begitu besar, saudara. Tetapi tidak ada seucap kata pun yang dia katakan kalau dia itu kecewa, kalau dia itu marah dengan apa yang harus dia alami, saudara. Walaupun saat itu di cerita Yesus pada waktu dia harus disalib, dia harus dipukuli, dia harus dicambuk, dia dihina, saudara, bahkan dia diludahi sedemikian rupa. Tetapi dia dengan kasihnya dia tetap melakukan yang menjadi kewajibannya. Dia harus menuntaskan misi ini karena apa? Dia begitu cinta, dia begitu sayang dunia. Maksudnya adalah setiap kita, supaya kita ini tidak dibinasakan, tetapi kita bisa diselamatkan oleh kasih Tuhan. Nah, saudara, saat ini kita belajar bersama-sama dari ucapan bahagia yang Yesus katakan di dalam ayat yang kelima ini. Mari kita belajar sama-sama menjadi orang yang lemah lembut, bukan lemah gemulai, saudara, tetapi lemah lembut, yaitu karakter seperti yang Yesus miliki. Ya, saudara, dilanjutkan kembali di ayat yang ke-6. Bunyinya adalah, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, saudara, berbicara tentang hati yang benar-benar lapar dan haus kepada Tuhan, rindu akan kebenaran firman Tuhan, tidak hanya untuk dibaca saja, tapi juga untuk dimengerti dan juga harus dilakukan. Jadi ada satu usaha, satu kerinduan dari dalam hati kita untuk terus merasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Maksudnya begini, saudara, kalau kita membaca firman Tuhan dengan rasa haus dan lapar, itu pasti kita akan menemukan sesuatu yang berbeda, maksud yang berbeda, pemahaman yang berbeda, padahal kita sering kali membaca ayat-ayat yang ini gitu. Tentunya seperti contohnya ayat yang kita baca saat ini adalah ucapan berbahagia. Tentunya dari kecil sampai sekarang, dari sekolah minggu sampai kita dewasa, sampai kita mendengarkan hamba-hamba Tuhan juga mengkhotbahkan tentang hal ini, otomatis kita seharusnya sudah paham dan sudah mengerti, sudah hafal bagaimana ucapan berbahagia ini. Tapi ketika saya menggali lagi kemarin bersama suami, kami mendapatkan sesuatu yang baru, pemahaman yang baru, yang membuat hati saya tuh merasa terpuaskan gitu. Karena itulah kenapa, karena kami membacanya dengan rasa haus dan lapar, kerinduan terus menerus akan Tuhan. Percayalah, saudara, ketika kita ada kerinduan membaca firman-Nya, mendengarkan firman Tuhan, itu pasti Tuhan lewat Roh Kudus-Nya akan memberitahukan hal-hal yang belum pernah kita tahu sebelumnya. Dan kehidupan rohani orang Kristen seumur hidup, mereka pasti akan tergantung dengan rasa haus dan lapar ini. Yaitu rasa haus dan lapar akan apa, saudara? Yang pertama akan kehadiran Tuhan, yang kedua firman Tuhan, dan yang ketiga hubungan dengan Yesus Kristus. Selanjutnya rasa haus untuk bersekutu terus dengan Roh Kudus. Selanjutnya rasa haus akan kebenaran firman Tuhan dan kuasa kerajaannya yang akan datang, dan juga Tuhan yang akan datang kembali untuk kedua kalinya di muka bumi ini untuk menghakimi kita manusia. Nah, bagaimana kalau kita tidak mempunyai rasa haus dan lapar akan firman Tuhan? Otomatis jiwa kita, roh kita akan mengalami kekeringan yang luar biasa. Saya pernah mengalami hal ini, saudara. Jujur saja, pada saat saya tidak ada kerinduan untuk memahami betul apa maksud dari firman Tuhan, hidup saya tuh rasanya
flat-flat saja. Rasanya tuh ada sesuatu di hati tuh, ada kekosongan yang luar biasa. Dan begitu saya sadar akan hal itu, saya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya rindu hati saya diubahkan, saya rindu untuk Engkau mengajari secara langsung kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah yang dinamakan dengan rasa haus dan lapar. Ketika kita membaca firman Tuhan, otomatis Roh Kudus akan membukakan hal-hal yang baru. Dan itu tuh rasanya seperti mendapatkan harta karun yang tak ternilai harganya, yang gak bisa dibeli oleh apapun saudara. Rasa kepuasan, rasa kebahagiaan yang wow, ternyata ini yang Tuhan mau di hidupku. Wow, ternyata ini loh maksud Tuhan menyelamatkan kita itu ternyata ini loh. Nah, otomatis itu akan mengubahkan seluruh kehidupan saya dan saudara. Jadi kalau pikiran kita sudah diubahkan, otomatis output kita, tindakan kita otomatis akan berubah. Nah, itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita, saudara. Tentang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Maksudnya di sini saudara, yang murah hatinya berarti penuh dengan belas kasihan, rasa iba terhadap orang yang menderita, baik karena dosa maupun karena duka cita. Orang yang murah hati itu sungguh ingin mengurangi penderitaan orang yang kita lihat itu dengan cara menuntun orang itu kepada Kristus. Sehingga ia dapat menerima kasih karunia dan pertolongan Allah di hidupnya. Dengan menunjukkan kemurahan hati kita kepada orang lain, maka kita sendiri otomatis akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Jadi belas kasihan ini bukan serta-merta hanya ucapan di bibir saja saudara. Wah, kasihan ya orang itu belum mengenal Tuhan. Wah, kasihan ya orang itu berkekurangan. Itu hanya rasa simpati saja saudara. Tetapi yang Tuhan mau di hidup kita adalah belas kasihan. Bukan hanya simpati saja, bukan hanya di ucapan bibir saja, tapi melalui tindakan kita. Kalau kita timbul rasa belas kasihan kepada orang yang berkekurangan, contohnya saja mungkin nih hanya contoh tukang beca yang mengalami penurunan penghasilan gitu akibat pandemi ini, bisa saja kita membantu mereka lewat apa yang mereka butuhkan, yaitu makanan, bisa jadi beras atau apapun lah saudara yang engkau miliki saat ini. Nah, Tuhan Yesus juga meneladankan rasa belas kasihan itu saudara, seperti ketika dia melihat orang yang lumpuh seumur hidupnya, dia melihat orang itu dengan rasa belas kasihan. Dan setelah itu Tuhan Yesus apa yang dia lakukan? Dia berfirman dan menyembuhkan orang yang lumpuh itu saudara. Begitu juga dengan pengikut-pengikutnya. Tuhan melihat 5.000 orang yang mengikuti dia itu dengan rasa belas kasihan. Dan akhirnya Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan makanan dan mengucapkan berkat, dan akhirnya terjadilah mujizat. Nah, rasa belas kasihan itu harus membawa dampak saudara untuk orang yang kita temui. Apakah orang itu berubah menjadi lebih baik atau enggak? Nah, tujuan dan goal rasa belas kasihan itu sampai kepada orang itu menerima kemurahan dan anugerah Tuhan kepada orang tersebut. Yesusku,
Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Amen. Oh, power and majesty, praise to the King. Oh, mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Oh, nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Terima kasih ya Bapa.
untuk kesempatan pada hari ini. Engkau telah melawat kami semua di tempat ini ya Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah hati kami lewat firman-Mu, lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman itulah adalah kata-kata-Mu, adalah isi hati-Mu, kerinduan hati-Mu untuk kami berbalik Tuhan kepada Engkau. Agar kami sempurna, segambar dan serupa sehati sepikir dengan Yesus Kristus. Kami mau Tuhan hati kami diubahkan, konsep berpikir kami diubahkan. Kami tidak lagi ingin memohon soal berkat-berkat jasmani kami ya Tuhan, tapi kami rindu Tuhan, karakter kami diubahkan ya Bapa. Segala duka cita karakter kami yang negatif, kami ingin berubah Tuhan, agar kami bisa menerima sukacita yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati yang daripada Engkau ya Bapa. Kami tidak ingin terjebak dengan pemikiran kami yang lama, dengan budaya-budaya yang telah ditanamkan oleh generasi kami yang sebelumnya. Tapi kami ingin keluar dari zona nyaman kami. Kami ingin mendobrak segala pikiran-pikiran kami yang lama. Kami akan berbalik Tuhan kepada konsep berpikir-Mu yang sempurna. Karena kami ingin hidup kudus. Karena Engkau adalah Allah yang kudus. Kami sungguh rindu Engkau ya Bapa. Merindukan kehadiran-Mu ya Tuhan setiap waktu di hati kami. Dan kami sungguh bersyukur bahwa Engkau telah mengajarkan kami kebenaran-kebenaran-Mu ya Bapa. Bagaimana kami harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan terhadap orang lain. Bukan hanya di mulut saja, tetapi lewat tindakan kami. Seperti apa yang telah diajarkan Yesus selama hidupnya di muka bumi ini. Kami bersyukur bahwa kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah harta kami yang sesungguhnya tidak dapat bisa dibeli oleh uang, oleh apapun di dunia ini. Kami sungguh berbahagia, kami bisa menerima kebenaran ini. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan hari demi hari Kau boleh membukakan kami sesuatu hal yang baru. Kau baik ya Tuhan. Kau sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau.